Baik, kali ini kita masuk kepada topik bagaimana membuat rumusan masalah. Atau kadang-kadang orang bilang bagaimana mengetahui membuat permasalahan penelitian. Di permasalahan penelitian sama seperti kehidupan kita sehari-hari, apa yang jadi masalah? Ya, di kehidupan manusia tidak pernah lepas dari masalah. Masalah di dalam kehidupan itu selalu ada dua. Apa itu? Yaitu satu, satu lagi biasa. Ya, jadi kalau maksudnya apa ter? Ter itu kalau terlalu bagus, terlalu jelek, itu jadi masalah. Terlalu bagus pun masalah juga. Masalahnya gimana? Kenapa dia bisa bagus sekali? Kalau terlalu jelek, kenapa jelek kali? Biasa juga jadi masalah. Kalau biasa aja perusahaan terus-terusan biasa-biasa nggak meningkat-meningkat juga, makanya kalau saya bilang masalah itu biasanya secara bodoh-bodohnya bahasanya itu terbiasa. Yang dipisahkan dengan biasa. Terlalu baik, terlalu jelek itu masalah. Biasa-biasa aja pun masalah. Nah, itulah kita melihat secara sederhana. Contohnya kita lihat, kenapalah Bapak ini jualan 20 tahun ya, sejak aku lahir sampai aku menjadi mahasiswa. Gedenya gitu-gitu aja. Model jualannya pun gitu-gitu aja. Berarti dia nggak ada yang berubah. Biasa aja kayak gitu. Ada juga kita lihat, dia dulu aku SD jualannya pakai sepeda. Sekarang aku udah kuliah dia udah jualan pakai mobil. Berarti dia cukup naik. Ada dulu kita lihat, dia dulu jualan di ruko. Nah, kita lihat sekarang, dia udah jualan emper-emper jalan di pinggir jalan pakai sepeda. Berarti turun. Nah, itulah yang biasanya yang sering jadi masalah. Sama di kehidupan kita juga. Kita lihat ada, kalau biasanya ya, ini kita lihat, kita bersosialisasi di masyarakat. Yang kalau bagi manusia itu yang biasanya selalu masalah itu sering dalam pergaulan. Kita tengok ada dia terlalu cantik kali dia. Pasti kalau perempuannya iri gitu ya kan. Kenapa dia cantik kali ya kan? Kalau terlalu jelek digosipin kenapa dia jelek kali. Nah, serba salah, cantik kali pun digosipin, jelek kali pun digosipin. Jadi yang biasanya masalah itu kuncinya itu terbiasa. Nah, itu ya. Jadi itu selalu alasan orang meneliti. Kenapa biasa-biasa saja? Kenapa terlalu bagus? Kenapa terlalu jelek? Oke. Nah, sekarang saya lihat panduan yang dikeluarkan. Apa yang disebut dengan rumusan masalah? Rumusan masalah adalah pernyataan atau pertanyaan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu jelas. Pernyataan itu statement. Nah, pertanyaan itu disebut question. Jadi kalau dia bedakan statement dengan questions. Kalau statement, pernyataan itu tidak ada tanda tanyanya di akhir, ya kan? Betul, satu lagi, dia tidak mempunyai kata tanya. Namanya pernyataan, nggak perlu bertanya. Ya kan? Nah, tapi kalau kita di bidang ilmu sosial, ya,
ya kita sering bertanya. Nah, jadi kalau kita ilmu sosial ini kita bertanya, mengapa atau apa? Itu yang sering kita tanyakan. Yang paling sering itu mengapa? Why? Nah, ya kan? Kalau jadi ini berhubungan juga dengan kalau dia pernyataan ini juga bisa. Ini biasanya digunakan orang kalau dia penelitian yang berupa penelitian deskriptif. Nah, ya, deskriptif atau yang lebih dikatakan menguji teoritis, ya. Jadi dia selalu melihat teorinya apakah seperti ini, membuktikan aja gitu. Statement itu. Boleh kayak gitu? Boleh. Nah, tanpa ada pengujian. Kalau dia pertanyaan tentu harus diuji. Dijawab pertanyaan itu. Dan diuji bagaimana membuktikannya. Nah, orang tentunya lebih banyak ya kalau dia penelitian bidang sosial bertanya, bukan menyatakan. Nah, ya. Nah, katanya tadi rumusan masalah adalah pernyataan atau pertanyaan tentang permasalahan yang teridentifikasi pada latar belakang. Nah, ya. Jadi latar belakang itu nanti yang di video itu kau lihat, ada video yang saya kasih di grup WA, itu tugas kalian cari skripsi orang. Nah, cari skripsi orang yang judulnya atau tempat penelitiannya udah pernah kau kunjungi. Nah, umpamanya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT San Plaza. Kau udah pernah ke San Plaza? Iya kan, udah pernah kau kunjungi. Atau pengaruh harga dan display terhadap penjualan mixway. Nah, mixway itu kan ada pernah kau kunjungi. Jadi di latar belakang itu bisa, kalau kau sudah pernah mengunjunginya, kau bisa dapat feel-nya. Benar nggak seperti ini? Nah, jadi tulis tangan, cari penelitian di internet yang judulnya udah pernah kau kunjungi dan tulis latar belakangnya itu saja. Pendahuluan dan latar belakang. Sampai ke perumusan masalahnya. Banyak di internet itu. Apalagi contoh, pengaruh harga dan lokasi terhadap minat mengunjungi mie gacoan. Nah, pasti kan udah pernah kau ke mie gacoan. Kalau kau belum pernah ke mie gacoan, umpamanya pengaruh display dan tata letak ruangan terhadap minat mengunjungi kopi Gulai Kareng. Mamanya, kan sekarang banyak kali skripsi orang tentang tempat-tempat makan. Yang udah pernah, jadi kau bisa melihat latar belakang dia itu apakah sesuai yang udah kau lihat enggak? Nah, jadi kalau kau udah pernah berkunjung ke situ kan betul enggak? Karena di latar belakang harus dipaparkan itu semua latar belakang. Nanti kalau kurang paham, lihat yang ada video yang kemarin saya berikan. Di situ ada bagaimana membuat latar belakang. Nah, latar belakang yang baik ialah kalau ada fakta, ada bukti yang memang ada di situ gitu. Contoh ya, kemarin ada saya ajarkan itu, ini sama-sama di PT PLN penelitiannya. Tapi PT PLN itu beda-beda, apalagi kalau mengenai sumber daya manusia. Kamu ngambil PT PLN Sunggal, satu PT PLN Medan Area Selatan, nah gitu umpamanya. Orangnya memang satu perusahaan, tapi orang kan berbeda-beda. Sedangkan kakak beradik aja belum tentu sama, padahal dari bapak ibu yang sama. Itulah kalau dia mengenai sumber daya manusia, yang
objek penelitian itu manusia yang kebetulan kerja di PT PLN. Manusia tuh beda-beda pola pikirnya. Ya jadi kalau pemanya kau udah pernah berkunjung ke situ, kau bisa lihat, oh kayak gini. Yang paling sering tentunya tempat-tempat nongkrong atau warkop atau makanan apalah yang sekarang kan lagi ngetren mixue, gacoan ya kan. Apalah terserah lah, kalian lah yang tahu itu. Jadi cari, nanti tugasnya kalian kerjakan, tulis tangan di double folio. Kenapa aku suruh tulis tangan? Supaya jangan copy paste. Kalau copy paste kau pasti nggak dapat feel-nya. Kira-kira kalau kau tulis, kau udah pernah berkunjung, betul nggak tempatnya kayak gini ya? Kan dibilangnya ramah gini, sementara kau nganggapnya tuh nggak ramah gitu. Ya kan, karena kan beda pengalaman. Setiap orang beda pengalamannya. Orang yang berkunjung sama-sama ke Migacoan Dr. Mansur itu pasti beda pendapatnya. Kalau ditulisnya Migacoan itu ramah begini, belum tentu waktu kau pengalaman mau berkunjung. Iya kan, belum tentu kan. Beda setiap orang ya. Yang paling murah tuh kan Migacoan ada 11.000, 12.000, ya kan. Jadi banyak anak mahasiswa banyak di situ berkunjung ya. Jadi bisa kalian lihat, buktikan apa yang dia tulis di latar belakang. Nah, setelah kita membuat rumusan masalah itu tadi ya, rumusan masalah itu kan harus ada di latar belakang itu, diceritakan dia. Apa yang biasanya jadi masalah? Yang kurang, yang nggak bagus di latar belakang itu, itulah jadi masalah. Ya, contohnya dia bilang jumlah pengunjung ada juga kemarin di tempat wisata, ada anak bimbingan aku di wisata, Pantai Karomah, ada Pantai Karomah ada katanya di dekat ke arah Deli Tua. Itulah dia bilang mengunjungi wisata Pantai Karomah atau apa namanya. Itulah. Jadi dia bilang orang kurang puas berkunjung karena berkurang pengunjungnya. Nggak boleh kayak gitu. Harus ada data. Jangan kita bilang berkurang pengunjung, tetapi kita aja cuma datang 1 kali. Dari mana tahu kita? Tentunya kita tanya sama pengelola Pantai Karomah. Pasti orang itu ada catatannya. Bulan lalu berapa? 2 bulan lalu berapa orang? Makanya itulah nanti di kalian itu yang disebut fakta empiris, harus ada. Berbeda kalau kamu menulis novel. Novel itu nggak perlu ada data. Hanya mungkin perasaanmu aja kau tuliskan di situ. Kalau penelitian harus ada data. Ya, kalau dibilang pengunjung Pantai Karomah menurun, ya minimal ada 4 bulan atau 3 bulan terakhir ada tertulis di situ. Yang kau tanya sama pengelola. Nah, itu nanti kau periksa deskripsi yang akan kau tulis, jadi PR itu, yang latar belakang itu. Jadi bedakan ya, kalian ini skripsi D4. Jangan kau ambil tugas akhir anak D3. Anak D3 latar belakang itu kadang-kadang cuma 1 lembar. Kenapa? Karena mereka hanya disuruh menggambarkan. Berbeda ya tugas akhir D3 sama D4. D4 itu bukan lagi makanya kau disuruh itu ada semacam bukti. Beda lah, masa kau sekolah 4 tahun sama dengan sekolah anak 3 tahun? Masa sama? Harusnya kau lebih dalam. Makanya observasinya pun harus lebih dalam. Karena kau disuruh buktikan nanti di akhirnya. Makanya ada perumusan masalah. Apa masalahnya? Apa fakta yang menyebabkan masalah itu terjadi? Ya, kenapa dia bilang umpamanya jualan ini yang paling sering itu aku dapat anak bimbingan di kopi. Karena lagi sekarang kan musim KP-KP kan. Ya itulah yang paling sering katanya masalah itu di harga. Harganya nggak sesuai dengan yang harganya agak mahal tetapi kopinya pun nggak enak, momennya gitu ya. Atau harganya enak tapi lokasinya nggak nyaman, nggak bisa untuk nongki-nongki katanya gitu. Nah itu sering, itu harus dijelaskan. Nah itu ya, makanya kan itu bisa terjadi
kalau kita memang pernah ke situ gitu. Gak mungkin kau cerita ke tempat yang belum pernah kau kunjungi. Dari mana kau mau cerita? Macam mana mau dapat feel-nya tempat itu? Kau aja cuman mungkin taunya nengok gambar atau di internet. Makanya kalau bisa nanti waktu kamu bikin skripsi, carilah tempat memang kau pernah ke situ gitu. Kalau bisa tempat PKL-mu itu, tempat magang. Kan kau 3 bulan di situ. Pasti udah dapat itu feel-nya semua. Tapi kalau nggak bisa juga ya kan nggak ada kewajiban di tempat kita magang harus itu jadi tempat penelitian. Nggak ada kewajiban itu. Yang ada banyak itu yang sering tempat magangnya di mana dia suka meneliti di tempat yang dia suka nongkrong. Atau tempat dia suka berkunjung. Karena mungkin dia udah terbiasa dengan lingkungan itu kan dibanding kantor. Kalau kantor kan nggak ada interaksi sebetulnya. Di kantor tuh sangat serius. Nah ya, tentu kalian ada tempat yang umpamanya. Yang paling sering itu kalau anak-anak sekarang itu tempat nongkrong atau tempat makan. Itu yang sering ku tengok sekarang ini trendingnya anak-anak bikin skripsi. Tempat makan yang apalagi kalau yang baru-baru. Ini aja tahun lalu tentang mixue banyak kali yang nulis. Nah, ya, tahun lalu tuh. Yang ini mungkin ada lagi yang nggak tahu tahap apa. Karena di situ yang paling dia sering, yang dia bisa berlama-lama dan dia bisa nyantai, dia dapat feel-nya. Dibanding di kantor. Di kantor kau 3 bulan tiap hari kau datang, belum tentu dapat kau feel-nya di situ. Karena orang di situ bukan mau berakrab-akrab datang ke kantor. Orang mau kerja. Nah, ya. Orang tuh ada kerjanya masing-masing. Makanya kadang-kadang meneliti di kantor itu agak sulitnya di situ. Apalagi belum tentu semua ramah di situ orangnya. Ya, makanya banyak sekarang ini anak-anak yang angkatan 2000-an ke atas, 2020 ke atas itu menulis tempat-tempat dia yang kunjunginya ya. Ada tempat wisata, ada tempat makan, tempat nongkrong atau tentang mall. Ya. Ya. Boleh, ya silahkan saja ya. Oke. Nah, setelah kita rumusan masalah yang tadi ya, kita ambil kita lihat rumusan masalah. Menurut ini ya panduan, setelah kita rumuskan masalah, kita membuat apa yang disebut batasan masalah. Nah, kenapa perlu batasan masalah? Supaya dapat membuat penelitian yang terarah, nggak terlalu luas. Contoh ya, kau cerita tentang tempat nongkrong atau tempat makan. Kan nggak semua kau bahas di situ tempat makan itu. Tentunya untuk membatasi itu apa yang membatasinya? Variabel. Umpamanya kau membahas hanya variabel harga. Kedua, minat berkunjung, orang yang berkunjung aja. Kau nggak membahas tata letak atau display. Kalau semua mau kau ambil bisa juga, tapi kan lama. Orang itu sering itu cuma 3 variabel yang diambil. 1 variabel, jadi variabel bebasnya 2, 1 variabel bebas, 2 variabel terikatnya. Apakah harga, apakah lokasi, kan selalu gini ya, judulnya itu biasanya pengaruh A dan B terhadap C. Berarti kan 3 tuh, A, B, C. Contoh, pengaruh harga dan lokasi terhadap minat berkunjung kepada migacoan Dr. Mansur. Nah, berarti yang kau lihat harganya, lokasinya, baru pengunjungnya. Nah, kan paling sering itu seperti itu, ada 3. Jadi itu variabel itu termasuk alat membatasi. Supaya kita nggak semua kita teliti terlalu lama, nanti nggak selesai-selesai, nggak tamat, dan kita juga habis banyak uang dan banyak waktu.
Harus masa kau sampai 10 kali, 20 kali berkunjung ke situ, kan habis waktu, habis uang. Makanya perlu adanya pembatasan. Yang kedua, apalagi yang membatasi sering? Waktu. Nah, ya, kalau kamu cerita tentang katakanlah suatu tempat makan, berkunjung ke tempat makan itu tahun 2022 akhir. Nah, sekarang kau berkunjung lagi, pasti udah berbeda. Waktu juga membedakan, nggak ada yang sama. Ya, makanya batasan sering disebutkan penelitian ini dilakukan tahun 2024 bulan. Nah, ya. Jadi orang tahu, oh memang setahun itu udah berbeda. Nah, siapa di sini coba saya tanya yang paling pernah suka mengunjungi tahun lalu udah berkunjung ke tempat itu. Tahun ini udah juga berkunjung. Boleh tempat makan, boleh tempat nongkrong, boleh tempat mall, boleh apa? Siapa yang mau jawab? Ada nggak perbedaan atau sama aja rasanya? Ya, kau di mana berkunjung? Di mana? Pantai. Beda nggak setelah sekarang ini atau tahun lalu waktu kamu berkunjung? Beda, jauh kan? Nah, jadi itu juga berbeda. Tapi ada orang, contoh dia berkunjung ke plaza, ke mall, sama aja kayaknya. Mungkin kau tidak memperhatikan, pasti ada beda. Yang dulunya di tempat ini ada jualan ini, sekarang udah nggak ada lagi. Ya, kan sering kayak gitu ya. Cuman kita nggak begitu peduli. Nah, tapi yang paling sering itu di tempat wisata. Memang itu nampak sekali bedanya. Kalau tempat wisata tuh makin rame, itu cepat kali berubah. Tapi kalau dia nggak rame-rame, pasti nggak berubah-berubah. Karena nggak ada duit dia untuk memperbaikinya. Terus satu lagi tempat makan. Coba siapa yang udah berkunjung ke gacoan yang Dr. Mansur tahun lalu dengan yang sekarang? Gacoan Dr. Mansur ini yang rame-rame aja itu. Siapa? Ada yang tahun lalu 2023 berkunjung. Ini baru-baru ini berkunjung lagi. Ada? Nggak ada? Nah, aku pun itu kalau aku kan sering lewat di situ ya. Kayaknya biasa-biasa aja. Ya, tapi nggak tahu di dalamnya karena nggak pernah masuk ke dalam. Karena rame kali di situ ya. Rame, kita malas masuk ke tempat itu rame, terlalu rame. Tapi itu juga bagus itu diteliti. Banyak yang meneliti itu jadikan skripsi. Ya, apalagi mengenai harga dia selalu apa itu? Menangnya di situ agak murah dia katanya ya. Nah, selain batasan, itu pentingnya batasan ya. Jangan diapakan, batasan itu sangat perlu sekali. Nah, ada tujuan skripsi. Tujuannya itu tentunya jelas ya, jelas sekali semua. Nah, tujuan itu jelas ya. Biasanya sama semua itu kalian. Tujuan itu apa? Mengulangi kata-kata atau kalimat di permasalahan penelitian. Kan tujuannya itu, menjawab itu. Pamannya tadi, apakah harga berpengaruh terhadap minat berkunjung di pantai Losari umpamanya? Harga itu umpamanya harga parkir atau harga apa, itu bisa. Nah, jadi di tujuannya yaitu kalau tadi masalah penelitiannya diawali dengan kata tanya apakah atau bagaimana pengaruh gitu kan, ya kan? Tujuannya berarti satu, mengetahui pengaruh harga parkir terhadap minat berkunjung ke pantai Losari umpamanya. Berarti kalau permasalahan pakai kata tanya, tujuan dibuang kata tanyanya. Jadilah dia tujuan penelitian. Ya, nah, itu aja dia. Nah, manfaat itu juga bisa diceritakan. Nah, sistematika. Ya, barangkali itu saja dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Kerjakan, saya habis ini kalian kerja di kelas, coba browsing skripsi orang sambil apa, tinggal tulis tangan aja. Sambil kalian coba betul nggak dia nulis ini ya. Karena kalian udah pernah juga berkunjung ke tempat itu. Di latar belakangnya sesuai nggak?
Tapi jangan kalian bantah, mungkin dia berkunjung tahun lalu. Nah, kan kamu mungkin beda kan kan dia skripsi orang, mungkin saja itu biasanya 2022 atau 2023. Nah, biasanya pun 2021 yang dapat kalian nanti. Sering itu, mungkin waktu itu seperti itu keadaannya. Sekarang kan udah 2 tahun udah berlalu, pasti berbeda. Ya, tapi kalau kita udah pernah berkunjung ke situ, kita pasti tahu itu. Oh, dulunya kayak gini, ya. Oke, barangkali demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.